pasti berdampak terhadap ekosistem di perairan. Ketika ekosistem perairan ini rusak, maka pasti keberlanjutan yang Pak Kalabu sampaikan tadi ini akan memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang luar biasa. Karena isu pemanfaatan pulau-pulau kecil ini di tingkat nasional di beberapa tahun terakhir ini sangat viral ya, dan sehingga Presiden menugaskan Menko Polhukam Pak Kalabu kami laporkan untuk membentuk namanya tim gabungan pengawasan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil ya. Karena banyak sekali isu-isu atau persoalan itu melibatkan seluruh kementerian lembaga di pusat. Jadi sehingga acara ini memang harus kita persiapkan dengan baik, karena nanti kemungkinan Pak Menko Polhukam akan hadir, Pak. Akan hadir di acara sosialisasi, kunjungan lapangan dan gerai perizinan, Pak. Jadi memang harus kita persiapkan dengan baik. Kabupaten kota yang tentunya nanti akan diundang di dalam sosialisasi. Terlebih dahulu mungkin izinkan kami untuk memaparkan sedikit seperti apa sih sebenarnya perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Ya, next. Jadi dalam perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, ya, sekarang namanya perizinan berusaha berbasis resiko. Ya. Saya rasa tidak asing lah bagi kabupaten kota, apalagi yang menangani PTSP ini. Bapak lebih pakar daripada kami gitu ya. Jadi bisnis prosesnya itu, yang pertama itu dibagi atas 3 kelompok besar. Ada namanya persyaratan dasar atau perizinan dasar, ada yang namanya perizinan berusaha berbasis KBLI, dan khusus untuk pulau-pulau kecil ada tambahan 1 layer, Pak, namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, izin komersial. Jadi setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib mendapat izin atau rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang selama ini untuk Sulawesi Tenggara satu pun pemanfaatan pulau-pulau kecil belum pernah KKP terbitkan, karena kebetulan saya sebagai ketua tim perizinan berusaha pemanfaatan pulau kecil. Oleh karena itu perlu kita sosialisasikan bagaimana mekanisme, bagaimana tata cara untuk melakukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil ini. Itu satu. Oleh karena itu yang terlanjur perlu kita lakukan gerai perizinan. Ya, nanti gerainya ini melibatkan semua kementerian lembaga, bahkan kabupaten kota yang memiliki. Pertama ada namanya PKKPR, persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang. Kenapa persetujuan? Ya, karena hampir semua pulau-pulau kecil itu belum ada RDTR-nya. Ya. Karena kalau sudah ada RDTR-nya namanya konfirmasi. Tapi karena belum ada RDTR-nya, bahkan kalau ini ada dari Bapeda atau penataan ruang, mungkin pulau-pulau kecil itu tidak masuk di dalam RT/RW. Karena pulau kecil itu ada yang ukurannya 5 hektar, 100 hektar, 200 hektar, 1000 hektar. Sementara skala RT/RW itu hanya 1:50.000, sehingga itu tidak bisa digambar di dalam RT/RW. Paling bunyi-bunyian saja, Pak. Nah, itulah yang membuat kehancuran pemanfaatan pulau-pulau kecil ini gitu. Karena belum mengerti RT/RW-nya kemana arah pemanfaatan pulau itu, sudah diberikan izin gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kemarin tuh ada temuan BPK sebenarnya bagaimana perizinan pulau kecil ini KKP di awal, tapi karena OSS harus perizinan dasar dulu, makanya KKP di belakang. Tapi ketika PKKP-nya sudah keluar, itu langsung bisa ngurus izin KKP sebelum persetujuan lingkungan dan persetujuan gedung bangunan keluar. Jadi KKP nomor 2 posisinya, karena
PKKPR itu dua. PKKPR untuk memperoleh atas tanah, PKKPR untuk perizinan berusaha. Jadi KKP di depan sekarang posisinya untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Jadi persyaratan dasar itu ada namanya PKKPR. Kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu namanya izin lokasi. Izin lokasi di darat. Kemudian yang selanjutnya ada persetujuan lingkungan. Kalau dulu namanya izin lingkungan. Ya, izin lingkungan. Jadi kalau izin lokasi ini atau PKKP ini sebelum dapat Bapak dari ATR BPN atau apa namanya perencanaan ruang di kabupaten yang mengeluarkan PKKPR terlebih dahulu mendapat lingkungan. Ya. Bahkan sekarang kewenangannya ditarik ke pusat banyak ini Pak ya. Kementerian Lingkungan. Ini nanti sampaikan nanti pada saat sosialisasi ini. Kendala-kendalanya karena ini nanti dari tim ini melakukan sosialisasi itu akan nanti melahirkan suatu kebijakan rekomendasi khusus untuk pulau-pulau kecil Pak. Nanti akan ada PP yang mengatur khusus bagaimana mekanisme perizinan di pulau-pulau kecil ini supaya bisa efektif dan tidak memberikan dampak. Ya. Yang ketiga itu ada namanya persetujuan bangunan gedung sekarang. Ya, di perizinan dasar itu. Kalau dulu namanya izin mendirikan bangunan. Jadi nanti setiap pelaku usaha di pulau-pulau kecil kita cek intinya ini. Punya nggak dia PKKPR, punya nggak persetujuan lingkungan, punya nggak persetujuan gedung bangunan. Itu kalau setelah 2021, setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kita cek nanti, apakah ada izin lokasinya, apakah ada izin lingkungannya, apakah ada izin mendirikan bangunannya. Kemudian setelah itu baru masuk ke perizinan berusaha. Perizinan berusahanya itu berbasis KBLI sekarang. Tergantung sektornya. Misalnya KBLI-nya tambang, ya baru keluar izin tambangnya. Kalau sekarang enggak, ini untuk tambang ini sebelum izin-izin ini ada di atas, SDM keluarkan dulu izin tambangnya. Ini yang mau ditertibkan gitu datanya. Ya itu nanti salah satu yang mau kita lihat. Jadi izin tambangnya dulu, malah izin tambang ini tidak harus punya PKKPR dulu, ya kan? Nah ini persoalan ini, makanya memang harus dikunjungi di lapangan, harus betul dilihat implementasinya di lapangan supaya kita ini bersinergi, ya bersinergi supaya jangan memberikan dampak terhadap ekosistem yang berdampak terhadap tentunya populasi ikan, berdampak terhadap kesejahteraan ikan. Jadi nanti yang kedua itu baru perizinan berusaha. Perizinan berusaha tergantung, kalau dia bangun resort, usahanya resort. Kalau dia bangun pertanian, ya udah sektor pertanian. Kalau dia bangun tambang, ya izin usahanya tambang dan sebagainya. Jadi dia di layer kedua setelah mendapat yang di atas itu. Kemudian KKP posisinya di layer ketiga. Tetapi ini sudah dibahas 26 kali lintas kementerian. Di bisnis proses perizinan itu di bawah, tetapi di dalam OSS-nya dia di nomor 2. Ketika PKKPR sudah terbit untuk memperoleh atas tanah, harus mendapat izin dari KKP dulu untuk penanaman modal asing dan rekomendasi untuk penanaman modal dalam negeri setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil. Apabila itu tidak ada, teman-teman PSDKP akan melakukan peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, penyegelan, bahkan pencabutan itu di nomor 3. Namanya izin komersial atau PBUK. Nah, begitulah pentingnya pulau-pulau kecil ini. Kenapa posisi KKP harus di nomor 2? Karena memang pulau-pulau kecil ini belum ada RTW-nya, belum ada RPTR-nya, dan memang KKP yang membuat NSPK kegiatan apa saja yang boleh dilakukan di pulau-pulau kecil berdasarkan tipologi pulaunya
Pulau itu banyak tipologinya, ya. Ada pulau yang terbentuk karena endapan, ada pulau yang terbentuk hingga KKP di depan untuk melihat aspek teknis, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Sehingga ketika KKP sudah berikan izin dan rekomendasi, baru lain-lain itu secara paralel untuk melakukan perizinan. Kira-kira begitu. Itu yang terkait dengan daratan pulau. Nanti ada lagi perairan pulau. Perairan pulau itu cuma 3, izinnya lebih sederhana dibandingkan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 izin kalau memanfaatkan daratan pulau. Perizinan dasar ada 3, perizinan usaha 1, perizinan komersial 1. Jadi ada 5 sama 5. Tapi kalau di perizinan hanya 3. Yang pertama PKKPRN yang saat ini dikeluarkan oleh KPM, persetujuan kesesuaian ruang laut namanya. Setelah PKKPRN itu ada namanya persetujuan lingkungan atau lingkungan, tergantung nanti skala dan dampaknya. Kalau skalanya kecil itu dikeluarkan oleh DLH UKM dikeluarkan oleh kabupaten kota, provinsi ya, provinsi. Kemudian kalau dia besar dikeluarkan oleh KLHK. Ya. Yang ketiga adalah namanya izin bangunan laut. Itu yang mengeluarkan KKP. Jadi cuma 3 izin, sederhana sebenarnya. Di laut gitu. Ada lingkungan, ada izin usaha. Izin usahanya itu beda juga. Kalau bangunan laut ya KKP. Tapi kalau pipa kabel apa dan sebagainya itu tergantung sektor. Jadi 3. Inilah nanti yang akan disosialisasikan dan akan dipanggil narasumbernya. Siapa narasumber di pusat, kementerian yang membidangi itu, dan kabupaten kota yang nanti kita jadikan narasumber mungkin 1-2 hari lah untuk membedah ini dengan kasus-kasus yang ada, kasus-kasus yang ada di masing-masing kabupaten kota, sehingga pelaku usaha itu jangan sampai dia beraktivitas tanpa memiliki perizinan yang ada ini, karena ketidaktahuannya, ya, ketidaktahuan pelaku usaha. Jadi tugas kita pemerintah melakukan sosialisasi, memberikan pelayanan, memberikan kepastian di dalam perizinan berusaha pemanfaatan bumi. Sebenarnya paparan saya banyak, tapi nanti akan saya sampaikan pada saat sosialisasi. Kalau intinya sih ini yang kita butuhkan sekarang ini adalah data. Siapa yang harus kita undang, pelaku usahanya siapa saja yang harus kita undang, kemudian pemerintah daerahnya siapa saja yang undang, perguruan tingginya siapa aja yang harus undang, LSM-nya siapa aja harus kita undang, supaya ada kontrol, supaya nanti Sulawesi Tenggara ini 7 provinsi yang dipilih Pak oleh tim gabungan penertiban pengendalian pemanfaatan pulau. Jadi hanya 7. 7 itu yang pertama Sulawesi Tenggara, yang kedua Bali, Pak, Bali, ya. Yang ketiga Labuan Bajo, ya, NTT, ya. Yang keempat itu Kaltim, ya, Kalimantan Timur. Yang kelima itu DKI. Yang keempat itu NTB, yang keenam, yang ketujuh itu DKI Jakarta, Pak. Kepri ya, Kepri dan DKI Jakarta. Jadi 7 itu yang dan dari 7 itu data kami sementara itu hampir 700 pelaku usaha. Belum masuk dari bawah ini. 700 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil dan hampir 99% tidak ada izinnya dari KKP. Jadi oleh karena itu sangat kami harapkan dukungan Bapak Ibu di dalam persiapan, ya, persiapan sosialisasi.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bahita buah-buah mau kesam, semeka labune